Kreativitas. Kita ngomong kreativitas tentang produk manusia untuk kreatif. Kok nggak gerak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tadi judulnya kemarin saya ngelihat di poster itu ada yang ngomong passionate, balance dan impactful. Kita ngomong dari passionate dulu, karena itu semua nanti berhubungan dengan kreativitas. Saya di sini mulai dengan tulisan mitologi sukses. Karena biasanya kita sering dengar sukses itu follow your passion. Tapi ada yang aneh ini. Emang kita benar-benar tahu artinya passion apa? Coba. Oke. Really? Coba kita lihat tips-tips yang lain tentang sukses. Follow your passion. Tapi kita juga pernah dengar tips tentang sukses yang lain. No pain, no gain. Ada yang ngomong 1% bakat, 99% keringat. Nah ini ada yang salah nih, berlawanan kan ini. Follow your passion sama suruh kerja keras nih. Yang salah di mana nih? Arti passion apa sih? Yang kita pahami passion adalah sesuatu yang kita senangi sangat gitu kan. Kita ikuti, kita senangi. Tapi coba kita track sebentar. Arti kata passion dari mana sih? Kalau kita melihat di kamus, passion itu berasal dari kata passio. Kita lihat. Passio artinya apa? Passio arti pertamanya adalah suffering, menderita, bukan kesenangan. Jadi follow your passion itu bisa diartikan bukan ngejar kesenangannya, tapi justru penderitaannya. Kamu bersedia mencapai yang kamu inginkan dengan menanggung penderitaan. Follow your passion. Artinya adalah follow the suffering you willing to endure. Ikuti kesusahan yang kamu mau tanggung untuk menuju apa yang kamu inginkan. Karena pada proses mengejar mimpi itu nggak pernah mudah. Apapun nggak mudah. Nggak punya mimpi aja susah, apalagi punya mimpi, apalagi punya cita-cita. Mungkin dikit, ini bukan passion saya ini. Loh, passion itu bukan urusan kesenangan. Passion itu justru yang nomor satu adalah penderitaannya. Kamu bersedia menderita untuk mencapai itu atau tidak? Karena penderitaan itu pasti kok. Saya menyebutnya sebagai hukum penderitaan, hukum kekekalan penderitaan. Saya lulusan fisika, jadi jangan dibantah ya. Ada hukum kekekalan penderitaan. Nggak hanya kekekalan energi, kekekalan penderitaan juga ada. Misalnya gini, malas sekolah, malas kuliah, susah cari kerja. Penderitaannya di susah cari kerja. Atau kamu menderita sekolah, tapi mudah cari kerja. Penderitaannya kan ada semua tuh, tinggal pilih di mana. Jadi kalau passionate, maulah menderita untuk sesuatu yang memang kamu senang lakukan, memang kamu ingin tujukan. Leto itu album pertamanya kita tahun 2004, 2005, lama, udah tua saya. Jadi untuk bikin satu album itu ada 10 lagu. Tapi lagu yang kita setor ada 37. Ada 27 lagu tidak berguna dan dibuang ke sampah. Hanya untuk membuat 10 lagu dalam satu album. Kalau kita menyesal, ya nggak akan jadi itu yang namanya album. Kalau kita sayang sama satu karya dipaksa-paksain nggak akan jadi itu satu album. Jadi bersedia menderita berkarya, nggak apa-apa nih. Yang penting tujuannya tercapai. Follow the suffering you willing to endure. Nah, sekarang saya ngajak, karena kita sudah tahu arti passion, saya mau mengajak kita semua untuk menderita hari ini. Kita membahas tentang kreativitas, kita breakdown kreativitas, karena kreativitas sampai saat ini sering dianggap sebagai sesuatu yang out of nowhere. Kita itu sudah melakukan musik edukasi. Kita dari 2012 sudah muter ngomong tentang kreativitas. Karena adik-adik ini agak bingung, disuruh kreatif, tapi tidak disediakan metodologi untuk kreatif itu seperti apa. Makanya pengen kita breakdown yang namanya kreativitas. Penderitaan yang disengaja, let's suffer. Kita ngomong passion sudah, nanti kita akan ngomong tentang balance dan impactful. Tapi sebelum menderita, saya pengen ngasih sedikit nyep-nyep lah kalau bahasa Jogja. Nyep-nyep itu artinya biar hatinya dingin sedikit sebelum penderitaan yang mengikutinya.
Terima kasih. Ini yang membuat semua proses itu jadi worth it kalau kita menghasilkan kebahagiaan bersama. Dan yang bikin saya kadang kesel, ini kemudian disimpelkan jadi pertanyaan gini. Inspirasinya dari mana sih? Dianggap sebuah karya itu hanya datang dari satu peristiwa. Karena memang kita tidak pernah belajar kreativitas itu seperti apa. Inspirasi jadi karya, inspirasi dari karya. Nggak seperti itu, prosesnya tidak sesederhana itu. Makanya hari ini karena saya dikasih kesempatan untuk menjelaskan kreativitas, unleash your creativity, kita mau breakdown. Sebenarnya proses kreativitas itu gimana sih? Kalau kita tahu proses kreativitasnya, saya harap kita semua bisa mengaplikasikannya di apapun bidang yang kita geluti. Oke, suffering begin. Ini kok lama ya, geraknya ini. Oke. Proses kreativitas, sebelum saya ngomong tentang potensial, proses, dan kemudian ada aktualisasi, saya pengen menggarisbawahi dulu apa bedanya ide, kreativitas, dan inovasi agar kita tidak silang sengkarut. Ide adalah sesuatu gagasan yang muncul dari kepala, itu namanya ide. Bisa datang dengan sengaja, bisa datang dengan tidak sengaja. Kreativitas adalah ide yang muncul dengan sengaja. Itu bedanya kreativitas dengan ide. Kalau kreativitas munculnya disengaja, kita butuh sesuatu, kita butuh jawaban, kita memunculkan ide, itu namanya kreativitas. Kalau ide yang muncul dari kepala, semua bisa keluar, kapan saja bisa keluar, sengaja tanpa sengaja. Inovasi adalah ketika kreativitas tersebut diimplementasi sehingga punya tolak ukur yang jelas di dunia nyata. Itu inovasi. Kalau cuma nyanyi-nyanyi, Cornel main gitar, saya nyanyi, bisa jadi ide yang keluar. Tapi kemudian kalau dikonstruksi menjadi lagu, itu menjadi kreativitas. Tapi kalau kemudian dijual dan kemudian ada tolak ukur laku berapa ya, itu baru bisa dikatakan inovasi. Nah, jadi ada beberapa jenis juga inovasinya seperti apa, tapi nanti kita jelaskan. Semua proses itu sebenarnya proses standarnya adalah sederhana. Ada modal, ada prosesnya, dan kemudian ada hasilnya, ada aktualisasinya. Kita belajar dulu, apa modalnya untuk bisa kreatif membuat karya. Ada banyak kotak di sini, ya ini penderitaan yang saya maksudkan. Orang maunya seneng-seneng kok malah bahas kuliah kayak gini, oh biarin. Ada kesempatan membuat orang banyak menderita kok di. Oke, potensial. Modal untuk bisa kita kreatif apa? Nomor 1. Ayo gerak. Ya. Nomor 1, modalnya adalah otak. Pastilah kita semua butuh otak. Tapi otak yang gimana? Ada, ini kalau mau menggali lebih lanjut, ini dianalisis oleh orang yang bernama Daniel Kahneman. Dia salah satu pemenang Nobel. Otak kita ada 2 sistem yang bekerja. Pertama adalah sistem 1. Yang kedua adalah sistem 2. Apa bedanya? Sistem 1 adalah cara berpikir yang cepat, asosiatif cara berpikirnya, nggak mikir panjang. A, B, 1 tambah 1 berapa? 2. Misalnya saya kasih contoh. Di rumah ada yang punya pompa air. Punya pompa air ya. Listriknya gede nggak? Dia pompa airnya kalau hidup terus sama hidup nyala itu listriknya banyak mana? Hidup nyala. Itu cara berpikir sistem 1. Hidup nyala sama hidup terus lebih banyak hidup nyala. Kalau pakai sistem 2, pasti berpikir hidup sama nyala apa bedanya ya? Kalau hidup mati baru lebih banyak listriknya. Kalau hidup terus sama hidup nyala nggak ada bedanya. Itu sistem 2 yang bisa menangkap itu. Sistem 2 adalah sistem cara berpikir yang lambat, analitik, lambat, logik. Sistem 1 menghasilkan opini, sistem 2 menghasilkan kritik. Itu 2 cara berpikir yang berbeda itu. Kita harus tahu model berpikir itu sehingga kita tahu mengaplikasikannya, sehingga bisa balance. Ya, saya masuk pada proses itu. Sehingga kita balance kalau mau kreatif, kapan pakai sistem 1, kapan pakai sistem 2. Selain itu di otak kita juga ada banyak mode yang bekerja.
mode norma, mode ekonomi, mode kompetisi, dan mode eksplorasi. Itu beberapa contoh yang saya tulis. Misalnya saya kasih contoh bedanya mode norma dan mode ekonomi. Oke, udah keluar duluan. Tadi lambat, sekarang mendahului. Nggak apa-apa. Oke, mode norma dan mode ekonomi. Contohnya gini, mode norma dan ekonomi. Anda kalau misalnya dikasih hadiah sama orang, kira-kira berterima kasih atau tidak? Nih tak kasih hadiah ulang tahun, seneng ya? Kalau dia ngomongnya gini, nih tak kasih hadiah ulang tahun harganya 200.000. Langsung penghargaannya berbeda. Kenapa? Ketika masuk 200.000, otak kita langsung beda nih cara sistem kerjanya nih. Nah, kreativitas itu membutuhkan mode tertentu untuk dia bisa bekerja dengan maksimal. Nggak bisa pakai mode ekonomi, nggak bisa pakai mode norma. Kalau pakai mode norma, dia tujuannya adalah bagaimana sesama mungkin sama sekitarnya. Kalau pakai mode ekonomi, mikirnya adalah bagaimana seprofit mungkin. Tapi kalau kreativitas itu harus menggunakan mode eksplorasi. Mode eksplorasi itu apa? Mode eksplorasi adalah mode di mana kita tidak takut salah, bermain, coba-coba, selalu seperti itu. Ini kalimatnya Maslow yang mengatakan, tidak ada kreativitas itu kalau tidak datang dari game yang disengaja. Semua datangnya dari game. Kalau ada yang mendorong Anda untuk kreatif, tapi memaksa, outputnya selalu tidak baik. Kreativitasnya pasti ngarang dan dipaksakan. Karena kreativitas selalu datang dari permainan. Dia datang dari ruang kemungkinan, bukan datang dari ruang kepastian. 37 lagu yang gagal lebih banyak daripada yang berhasil. Memang gitu, proses kreativitas selalu seperti itu. Kalau menggali emas itu lebih banyak tanahnya daripada emasnya. Kreativitas juga gitu, membuat sesuatu lebih banyak yang nggak kepake daripada yang kepake. Tapi memang gitu proses kreativitas. Ada mode, yang kedua adalah ilmu. Ilmu itu ada dua tipikal ilmu. Ilmu empiris dan ilmu testimonial. Ilmu empiris itu yang kita alami sendiri. Belajar Cornell, teman saya nih, Cornell, gitaris Leto ini sarjana gitar. Di sarjana belajar gitar itu tidak hanya pada teorinya, tapi juga pada prakteknya. Karena harus dua-duanya. Kalau empiris itu mengalami sendiri, kalau testimonial itu dengar-dengar, baca dari buku, belajar dari orang, mendengarkan dari orang. Gini, ini testimonial nih. Ini tetap nggak ada gunanya kalau tidak mengalami empiris sendiri nanti. Jadi dua sumber itu yang perlu kita perhatikan. Oke, itu modal dalam kreativitas. Sekarang kita ngomong pada proses kreativitas. Ada 3 jalur juga di sini. Pertama, menyerap ilmu. Kecepatan, nggak apa-apa lah, whatever. Pertama, menyerap ilmu. Kita tahu tadi, ada sistem 1, ada sistem 2. Menyerap ilmu itu biasanya pakai sistem 1 karena malas belajar. Padahal seharusnya ketika menyerap ilmu, itu yang dominan sistem 2. Seperti tadi saya katakan, hidup nyala. Menyerap ilmunya, kalau pakai sistem 1, salah. Harusnya pakai sistem 2. Saya kasih contoh lagi. Misalnya menyerap ilmu nih. Kita kasih contoh yang sederhana. Anda semua bisa ngitung dari 1 sampai 100 enggak? Bisa? Mudah ya? Sistem 1, coba 1, 2, 3, 4, coba dikatakan 7, 8. Mudah atau susah? Mudah. Sekarang saya tanya sederhana, dari 0 sampai 100 angka 9-nya ada berapa? 12, 19. Yakin? Hah? Oke, ada lagi yang ngomong? Salah. 20. Ada yang ngomong apa aja? 9, 19, 29, 39, 49, 55, 96, 97, 98, 90, 91, 92, 93, 94 dan seterusnya. Itu kadang-kadang saya sering menemukan orang yang karena merasa mudah kemudian meremehkan. Padahal ilmu itu terletak bukan pada yang hanya kita lihat. Perlu sistem 2 untuk mengolah, untuk mencari yang ada di belakangnya. Selalu seperti itu. Kalimat terkenal dari Sting tentang musik. Musik itu bukan suara yang dimainkan, tapi keheningan yang terjadi di antara nada. Ini yang ngomong Sting, bukan saya ini. Jadi dia sudah meng-approach, sudah melihat musik tidak hanya dari nada, tapi justru dari keheningan.
negatifnya, negatif musiknya, negatif space-nya di situ. Nah ini kalau kita pakai positif, pakai sistem 1, susah setengah mati ini. Tapi kalau kita pakai sistem 2, kita bisa menganalisis. Oh gini musik itu. Misalnya gini, musik. Kadang orang mengatakan, kenapa suara saya bukan GR ya, tapi ini out dari dengar dari orang. Kok suaranya masuk di hati sih? Suaranya terdengar jujur sih. Di kasetnya, di CD-nya. Anda mengetahui bahwa ketika suara seseorang frekuensinya di 2,8 kHz lebih gede 3 desibel daripada 1 oktav di sebelahnya, itu orang kedengaran akan lebih jujur. Kalau di frekuensi sekitar 400 itu kelihatan lebih berwibawa. Kalau di sekitar 1200 kelihatan pembohong. Ini pengetahuan frekuensi semua. Jadi apakah penting untuk berkarya? Nomor 1 berkarya itu adalah tools. Pelukis itu pakai intuisi, tapi dia harus belajar cat. Dia harus belajar kanvas, dia harus belajar kuas. Itu menyerap ilmu sistem 2 yang paling dominan. Oke, kita yang nomor 2, meledakkan. Ketika kita sudah punya tools, yang dilakukan haruslah kemudian meledakkan. Meledakkan itu apa? Berkarya semaunya. Itu harus pakai sistem 1. Justru, nggak boleh pakai sistem 2. Karena kalau berkarya pakai sistem 2, nggak jadi karyanya. Gini, bener apa salah ya? Gini, bagus apa salahnya? Ini jelek apa enggak ya? Sampai kalau di musik ada yang namanya red light syndrome. Apa itu red light syndrome? Jadi orang jago banget main, ketika rekaman ada lampu merah recording, gemeter, nggak jadi. Anda kalau main-main sama ujian beneran, outputnya biasanya bagus mana? Main-main. Karena kreativitas keluar harus dengan sistem 1, bukan sistem 2. Kreativitas itu meledakkan itu. Meledakkan itu tadi itu meledakkan 1000, yang berhasil mungkin 3. Tapi tanpa 1000 bisa jadi 3 tidak lahir. Kita kasih contoh. Serap di sekitar sini bebas. Apa? 4 hal. Hah? Lampu, apa lagi? Hitam. Layar. Kamera. Layar, kamera, apa tadi? Layar, kamera, lampu, hitam. Kita rinel, kita ledakan. Gak akan nyanyi saya akan baca puisi. Apa tadi? Lampu, layar, hitam, kamera. Oke. Malam ini aku terdiam duduk di sebuah ujung jalan. Gelapnya malam membuat semuanya terasa hitam, dan aku serasa dihakimi seperti di depan kamera. Tapi layar yang hadir di depan mataku hanyalah wajahmu, dan itu memberiku cahaya seperti lampu yang terang benderang untuk membuatku tidak bisa melupakanmu sampai kapanpun saja. Apakah bagus? Buruk. Saya nggak ngomong bagus, enggak. Yang namanya meledakkan itu harus siap dengan buruk. Ya memang gitu, yang namanya meledakkan. Tapi kalau ada bahan yang sudah diledakkan, nanti kita bisa ke level berikutnya, yaitu menata. Kalau sudah diserap, diledakkan, ada ide bagus ini, ide bagus ini, ide bagus ini, ditata kemudian. Menata itu apa? Menata itu adalah membuat karya kita sesuai dengan audiens yang mau kita sampaikan. Lagunya bagus, tapi lamanya 30 menit, nggak ada radio yang mau nyetel. Puisinya bagus, tapi 16 halaman, siapa yang mau baca? Sekarang puisi satu Twitter aja udah, satu panjangnya segitu aja udah pada males baca, apalagi sekarang buku, gitu. Nah, pada menata ini, kita harus sangat aware dari luar, tapi juga harus aware dengan apa yang kita lakukan. Jadi sistem 2-nya dan sistem 1-nya harus berjalan dengan imbang. Di sini balance harus terjadi. Kapan pakai sistem 1, kapan pakai sistem 2, dan kapan pakai dua-duanya. Sistem 1 dan sistem 2 dalam menata, kita kasih contoh. Awareness terhadap luar dan awareness terhadap apa yang kita lakukan. Saya minta
apa namanya, teman-teman ikut serta. Do. Nanti tangannya nggak usah, do aja ya, nggak apa-apa, tangannya nggak usah. Kalau saya gini aja, do, re, mi, ya gitu ya, do, re, mi, fa, re, mi, saya gini aja, do, re, mi, fa, lebih gampang ya, do, re, kasih nada, do, re, do. Mari kita tata. Suarakan nada yang kamu lihat dari tangan saya. Do, re, bentar, saya ulangi lagi. Suarakan nada yang saya ajarkan. Re, mi, fa, do, re, re. Sampai itu. Ini awareness kita tentang menata. Tadi saya mengatakan suarakan nada yang saya ajarkan. Saya ngajar apa aja tadi? Do, re, mi, fa. Yang ngajarin sol siapa? Ngajarin la, ngajar si. Apakah itu salah? Enggak salah. Menata itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan di set up dengan pertanyaan. Justru karena kita tahu, jadi kita terdorong untuk meneruskan. Justru yang susah itu dari hal-hal kecil. Kepleset itu tidak pernah pakai batu besar. Kepleset itu pasti dari batu kecil. Nah di sini awareness, sensitivitas ketika kreativitas pada saat menata itu adalah sensitivitas yang sangat-sangat kecil seperti itu. Sistem satunya biasa disebut sebagai human centered design. Desain itu bukan hanya karena fitur, tapi motif manusianya gimana menggerakkannya. Ada white hat, ada black hat, ada left brain, ada right brain, ada creativity, ada scarcity, ada unpredictability, ada achievement, ada social connectedness dan seterusnya. Itu dari human desainnya. Tapi juga ada feature desainnya yang dari sistem 2. Kalau feature desain tuh gitarnya bagus banget, wah mainnya. Kalau sistem satunya ya bagus banget secara teknis, belum tentu enak didengerin juga. Jadi harus cukup sesuai dengan porsinya. Di sini cukup adalah sangat penting. Ngeceknya adalah dengan sistem 1 dan sistem 2. Itu prosesnya. Oke, kemudian kita masuk ke berikutnya. Aktualisasi. Setelah kita kemudian berkarya, kemudian kita mempunyai output. Outputnya seperti apa? Itu yang disebut sebagai inovasi. Kan kita tadi bilang kan, ada ide, ada creativity, kemudian ada inovasi. Sekarang kita bahas inovasi itu gimana sih? Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan sebuah inovasi dari kita, coba. Bukan inovasi, ini udah lama sih. Tapi nggak apa-apa, kita berbagi sih Pak. Sebelum masuk ke segmen ini, biar nggak pusing-pusing amat. Sudah lama saya nggak manggung. Bernyanyi di depan umum. Ya, kadang-kadang kita mau sekreatif apa, mau gimana, kadang-kadang ada faktor eksternal yang tidak bisa kita hindari. Jarang dalam hidup kita bisa mencapai titik maksimal. Yang bisa kita kejar adalah titik optimal. Tapi optimal mungkin cukup, karena kita tidak bekerja sendirian. Dan kita tidak hanya bekerja satu generasi, bisa diteruskan generasi berikutnya. Dan alhamdulillah pandemi sudah mulai mereda dan semoga tidak ada gelombang berikutnya dan semoga kita selalu bisa semakin berkarya. Oke, kita teruskan penderitaannya. Tadi kita sudah ngomong tentang passion. Terus kemudian kita ngomong balance. Balance, bagaimana menggunakan modal otak kita, modal ilmu, dan yang nggak tulis saya sini sebenarnya modal sumber daya. Karena nggak bisa berkarya juga tanpa sumber daya. Salah satu yang paling dihargai dari proses kreatif itu adalah yang buat kopi. Karena tanpa pembuat kopinya, ini mau musisi sehebat apapun ya tetap aja kayak gini. Tanpa kopi. Nah, tadi saya ulangi lagi, penting untuk menyerap ilmu, kemudian meledakannya dan kemudian menatanya. Ini kalau Anda lihat fenomena-fenomena misalnya
Kenapa kadang-kadang seniman ketika berkarya butuh obat-obatan, butuh mabuk dulu, butuh dan gitu-gitu. Karena ketika pada proses meledakan, itu otaknya terlalu tajam. Sehingga dia butuh menumpulkan otak itu. Sehingga dia perlu pakai obat-obatan. Kalau kita sudah tahu proses ini, kita tidak perlu menggunakan eksternal faktor nih. Kita tahu, oke, ini waktunya loss nih, udah, nggak usah dipikirin, nggak usah ditumpulkan. Karena sebenarnya yang paling menyakitkan dalam hidup itu otak kita sendiri. Kadang-kadang kita sakit dengan masa depan, atau kita sakit dengan ingatan masa lalu. Seharusnya dia jadi modal untuk berkarya, bukan untuk menyakiti. Masa depan hanyalah imajinasi, masa lalu hanyalah memori. Tapi hidup yang terjadi adalah hari ini. Jadi hari ini gunakan benar-benar untuk membuat impact. Kita ngomong tentang impact. Tidak semua karya menghasilkan impact yang sama. Saya mengkategorikan ini menjadi 3. Pertama, impact yang disebut sebagai impact inspirasi. Ini biasanya terjadi di karya seni. Karena dia adalah sebuah peristiwa. Ada peristiwa gambal, ada peristiwa lagu, ada peristiwa yang lain. Peristiwa angkat senjata, peristiwa teriak bersama-sama. Itu peristiwa yang menghasilkan inspirasi. Karena semua karya adalah gift menurut saya. Gift dari manusia kepada the world. Ini pada inspirasi, gift-nya berbentuk sebagai purpose, tujuan. Ketika terinspirasi, kita jadi pengen berbuat sesuatu, ingin mencapai sesuatu. Inspirasi, karyanya berbentuk peristiwa, dan kemudian gift-nya adalah purpose atau tujuan. Itu level paling sederhana. Tapi berikut, ini kalau misalnya, kalau di lagu, inspirasi itu lagu yang berbeda. Apa maksud saya? Misalnya, kita tadi sudah mendengarkan 2 lagu nih. Ini lagu yang lain misalnya. Ku teringat, pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti, jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Ini levelnya dengan Ragu Ruang Rindu yang tadi, dengan Permintaan Hati nggak ada beda levelnya. Dia adalah peristiwa yang namanya lagu. Hanya lagu yang berbeda. Itu level yang paling permukaan dan menghasilkan inspirasi, menghasilkan tujuan, menghasilkan teman perjalanan, itu aja. Tapi di level berikutnya, gift of pathway, memberi hadiahnya bukan peristiwa, tapi memberi hadiahnya pola. Kalau di lagu lahirnya bukan jadi, kalau di musik lahirnya tidak menjadi lagu, tapi lahirnya menjadi genre. Karena polanya berbeda. Misalnya Haji Rhoma Irama, bukan hanya lagunya yang dihargai, tapi genre dangdutnya membuat dunia baru. Itu jadi level inovasi yang lebih tinggi. Misalnya kalau Sandaran Hati. Teringat, pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap aku berdiri, aku lakukan sepenuh hati. Apa peduliku. Ini jadi sama lagu yang sama sekali berbeda ini. Karena polanya sudah berbeda. Kita sudah imajinasinya dibawa pada pulau yang berbeda. Jadi tidak semua inovasi itu sama levelnya. Level pertama tadi peristiwa, tapi level kedua membuat pola, membawa kita ke sesuatu tempat yang sama sekali berbeda. Kalau peristiwa menghasilkan lagu yang berbeda, kalau inovasi pola itu menghasilkan cara yang baru, jadi menghasilkan genre yang baru. Tapi ada lagi yang lebih fundamental di bawahnya, tidak hanya pola, inovasi dalam bentuk structure. Lama banget ini, oke. Ya, liquidity. Structure, gift-nya time. Ini mungkin istilahnya perlu saya jelaskan. Karena gift yang paling lebih fundamental itu adalah inovasi yang membuat kita punya lebih banyak waktu melakukan hal yang lain. Apa maksud saya? Kita tadinya mengerjakan 10 jam menjadi mengerjakan cuma 10 menit. Tadinya mengerjakan 3 hari jadi mengerjakan cuma 5 hari. Teknologi digital itu luar biasa. Mempercepat untuk melakukan sesuatu. Itu gift of time, itu inovasi pada level structure. Kalau di musik, level structure itu pada instrumennya. Jadi udah bukan polanya yang berbeda, instrumennya sudah berbeda.
Misalnya kita mau lagu Sandaran Hati, saya jelasin pakai gitar gini loh mainnya. Kalau instrumennya udah beda, udah nggak bisa lagi dijelasin pakai itu. Misalnya kita pakai kahon. Teringat, pada janjimu ku terikat. Udah sama sekali beda. Ini lagu apa meneh itu? Nggak paham aku. Udah gak beda sama sekali. Karena struktur instrumennya sama sekali berbeda. Kita udah nggak bisa pakai notasi gitar. Kita udah nggak bisa pakai penjelasan dengan cara gitar, karena instrumennya, strukturnya sudah sama sekali berbeda. Nah kadang-kadang yang saya sesali gini, kita dulu sering ngomong inovasi-inovasi, tapi kita tidak bisa membedakan mana sih level inovasinya. Kalau levelnya peristiwa, itu gini, ketiga ini apa bedanya sih? Bedanya adalah rasio, budget, dan impact. Kalau peristiwa itu budgetnya besar, impactnya tidak terlalu panjang. Tapi kalau pada level struktur, itu budgetnya kecil, impactnya sangat besar. Saya kasih contoh di dunia nyata. Habit, gift of pathway misalnya. Pola. Anda tahu yang tengah nih ya, gift of pathway. Ini artinya bahwa gini, kita tidak boleh terkungkung pada pola sebelumnya. Kita harus bisa lepas dari pola sebelumnya untuk menemukan pola baru. Saya pengen cerita sedikit pola yang agak lucu sebenarnya, menurut saya sih. Anda tahu roket yang keluar angkasa? Kenapa ukurannya segitu? Nggak bisa lebih besar, Bu. Anda pernah memikir sebabnya kenapa? Menurut ceritanya sebabnya gini. Roket pertama itu dibuat di Utah dan dikirim ke Florida. Untuk ngirim itu pakai rel kereta. Dan gedenya roket nggak boleh lebih besar daripada terowongannya. Jadi limitnya segitu. Terus terowongannya kenapa gedenya segitu? Karena jalur keretanya gedenya segitu. Trek relnya. Terus kenapa trek relnya gedenya segitu? Karena rel awal-awal dibikin di Inggris mengikuti jalan yang dibuat oleh Romawi. Jalan Romawi itu kanan kirinya ada lubang untuk roda pedati. Itu yang kemudian dijadiin rel. Kenapa lebar roda pedatinya segitu? Karena pantat kuda 2 tepat ukurannya. Jadi ukuran roket itu terlimitasi oleh pantat kuda. Ini yang sering kita tidak memahami bahwa limitasi yang kita hadapi sekarang itu kadang-kadang limitasi turunan dari sebelumnya. Itu kalau Elon Musk menyebutnya sebagai first principle. Oke, waktunya tinggal sedikit. Nomor 2, liquidity, gift of time. Saya kasih beberapa contoh betapa fundamental rasio price sama impact yang terjadi kalau inovasinya terjadi pada level ini, pada level liquidity. Anda pernah tahu 0 derajat itu ada di mana? Di Greenwich. Kenapa ada di Greenwich? Karena gini, saya cerita sejarah sedikit ya. Karena gini, kalau pelayaran itu sangat susah menentukan bujur. Kalau menentukan lintang itu sederhana, tinggal lihat derajatnya matahari dan bintang sederhana. Tapi untuk melihat bujur itu sangat susah. Jadi di Inggris ada yang namanya Longitudinal Award. Dia memberikan award untuk siapapun yang bisa menemukan alat untuk bisa ngukur bujur. Udah. Terus kemudian ada banyak teori di situ. Ada yang pakai perbintangan, ada yang pakai ini, pakai itu dan seterusnya. Terus suatu hari ada yang menemukan jam. Itu untuk mengukur bujur. Ketika ada lomba, pemenang yang membuat jam ini nggak menang lomba. Yang menang justru yang pakai bintang. Karena orang-orang nggak paham gunanya jam. Anda membayangkan belum pernah lihat jam sama sekali. Terus ini ngapain sih kayak gini? Ini nggak ada yang bayangin betapa gunanya seperti itu. Akhirnya salah satu panitia itu nggak terima. Dia ngomong sama rajanya, ini penemuan bagus ini. Ini harus didorong ini. Akhirnya rajanya, kalau nggak salah King George III kalau nggak salah, tapi perlu recheck lagi itu. Terus kemudian rajanya ngomong, yaudah yang menang biar itu aja, nggak apa-apa. Tapi si yang milik jam ini tak kasih duit sendiri. Harganya kalau dikasih duit pada umur, dia menemukannya umur 21 tahun, dia mendapat uangnya umur 80 tahun. Dia mendapatkan 23.000 pound sterling cuman. Tapi apa yang terjadi dengan jam itu? Dia menjadi center dari dunia sekarang. 23.000 pound sterling bisa membuat pusat dunia pada 0 derajat Greenwich. Impact-nya pelayaran sedunia bisa terjadi. Impact-nya kita semua patuh pada jam tersebut. Betapa inovasi pada level liquidity itu rasio antara harga
price sama impact-nya sangat-sangat jauh. Mungkin satu singkat saja, saya kasih contoh yang lain, karena waktu saya, udah habis ya waktu saya. Oh iya, saya kasih contoh sedikit saja, overtime sedikit, 10 detik, lebih lah. Saya kasih contoh sedikit. Dulu kalau mau bikin samurai, itu belajar masak besinya itu butuh 6 jam. 6 tahun. Masaknya biar bener. Kenapa? Karena dia harus ngukur nih. Warnanya persis sama warna pagi hari. Ngetes pagi hari sama enggak, sama gurunya hampir 6 tahun itu untuk belajar. Tapi ketika ditemukan derajat Celcius, dari 6 tahun, dia hanya butuh taruh gini. 150, dah tarik. Hanya karena derajat Celcius, dunia kimia meledak sedunia. Dan dia menghasilkan penemuan jauh lebih banyak. Dan yang saya harapkan dari Indonesia adalah, Indonesia mampu mengukur mana level inovasinya. Ini level inovasi peristiwa, ini level inovasi pola, atau ini level inovasi pada struktur. Karena ketika dia sampai pada struktur, ini yang terakhir Mas ya, yang saya akan cangkem memang. Karena semua inovasi ini kemudian akan berefek pada yang namanya mental model. Mental model manusianya. Kalau mental modelnya sudah jadi benar, ini akan terjadi cycle nih. Akan terjadi inovasi yang jauh lebih cepat dan lebih banyak. Asal benar memilih inovasi yang untuk didorong. Sehingga membangun mental model. Di sini terjadi cycle. Ada potensi model, menjadi ide dan kreativitas, menjadi inovasi, menghasilkan mental model manusianya. Waktu saya nggak cukup untuk menjelaskan mental model, tapi nanti bisa kita obrolkan lebih lanjut. Mental model ini adalah manusianya. Ketika manusia mental modelnya benar, dia akan menjadi kreativitas yang baru lagi lebih cepat. Pentingnya memilih inovasi di situ. Akhir kata, hampir semua kreativitas melibatkan permainan yang purposeful, yang disengaja oleh Abraham Maslow. Benar saya tadi berarti quote-nya ya. Oke. Let's play, let's grow. Don't worry about suffering because we're together in this. Thank you.